Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Mustafa SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah struktur hewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Rangka Otot. Perkenalkan, nama saya Zahra Hanif, NPM 202154044 selaku moderator. Ada pula anggota-anggotanya, yang pertama ada Zelda Mega, NPM 202154032, dan ada pula Wina Anggraini dengan NPM 202154055. Untuk materinya, materi yang akan dibahas meliputi pertama pengertian, kedua fungsi rangka tubuh, ketiga jenis rangka pada hewan, keempat sistem rangka pada hewan, kelima sistem otot, dan terakhir kesimpulan. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, apa sih sistem rangka itu? Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe, yaitu eksternal, internal, dan basis cairan atau rangka hidrostatik. Kemudian, ada pula fungsi pada rangka tubuh meliputi yang pertama, memberi bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Rangka memberikan bentuk tubuh serta menegakkan tubuh. Tinggi dan rendahnya postur tubuh bergantung pada rangka. Yang kedua, menyimpan mineral. Sekitar 62% matriks tulang tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan ada sekitar 99% kalsium ada pada rangka tubuh. Rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang ini sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Kalsium berfungsi sebagai kontraksi otot dan pembekuan darah. Fosfor berfungsi sebagai pembentukan ATP. Yang selanjutnya sebagai alat gerak pasif. Rangka bisa bergerak apabila ada kontraksi otot sehingga dikatakan bahwa gerak rangka tergantung pada gerak otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Komponen sel-sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat sebagai pembentukan darah merah dan darah putih. Biasanya, rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel-sel darah ini ada pada tulang pipa dan tulang paha. Yang kelima, melindungi organ dan bagian-bagian atau jaringan tubuh yang lunak. Rangka ini akan melindungi alat-alat tubuh yang bersifat lunak dan penting, seperti rangka pada dada memiliki fungsi melindungi paru-paru dan jantung, rangka pada kepala untuk melindungi otak, bola mata, hidung, dan saluran pernafasan bagian atas. Kemudian tulang pinggul melindungi organ alat pencernaan dan alat reproduksi bagian dalam. Yang keenam, tempat melekatnya otot-otot rangka. Rangka dan otot sebagai dua bagian tubuh yang tak terpisahkan. Rangka dan otot bekerja sama dalam memudahkan manusia dan hewan bergerak, misalnya menggerakkan lengan, kaki, leher, dan sebagainya. Tanpa adanya otot, rangka tubuh tidak dapat bergerak dan tubuh akan kaku. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Yang pertama, rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik terutama ditemukan pada invertebrata bertubuh lunak seperti cacing tanah dan ubur-ubur. Dalam hal ini, rongga berisi cairan dan dikelilingi oleh serat otot. Saat otot berkontraksi, cairan dalam rongga bergerak dan mengubah bentuk rongga. Yang kedua, eksoskeleton. Eksoskeleton yaitu rangka yang terdapat di luar tubuh makhluk hidup. Skeleton jenis ini terdapat hampir di semua jenis invertebrata tingkat rendah kecuali protozoa. Invertebrata tingkat tinggi kecuali Pilumoluska, kelas Cephalopoda, spesies Loligo sp atau cumi-cumi. Dan yang ketiga, endoskeleton. Endoskeleton yaitu rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Skeleton jenis ini terdapat pada seluruh vertebrata, kelas Pisces, amfibia,
reptilia, apes, dan mamalia atau param, kecuali reptilia jenis kura-kura dan penyu. Selain itu, terdapat juga di pada hewan invertebrata, phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, spesies Loligoespe atau cumi-cumi. Selanjutnya, sistem rangka pada hewan. Vertebrata. Yang pertama, sistem rangka hewan yang hidup di udara. Contohnya yaitu burung. Burung memiliki rangka yang ringan dan ramping atau pipih. Sistem tulang dan otot yang kuat berfungsi menggerakkan sayap, serta sayap dan bulu-bulunya berfungsi untuk mengangkat tubuh burung di udara. Yang kedua yaitu sistem rangka hewan akuatik. Hewan akuatik lebih sulit bergerak di air karena air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Beberapa hewan yang hidup di air memiliki struktur tubuh dan sistem gerak yang khas. Selanjutnya yaitu sistem rangka pada hewan invertebrata. Pertama, rangka hidrostatik. Adanya rangka hidrostatik memungkinkan gerakan peristalsis. Gerakan peristalsis merupakan pergerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai ekor. Dan yang terakhir, sistem rangka hewan eksoskeleton. Eksoskeleton arthropoda adalah kemajuan luar biasa dalam hal mekanisme penyokongan struktural. Eksoskeleton terdiri dari sel dan body case. Terima kasih kepada Saudari Wina. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jelda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem otot. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai alat gerak. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme. Pada hewan-hewan vertebrata umumnya, otot memegang peranan penting dalam menggerakkan organ-organ tubuh yang berkoordinasi dengan sistem rangka. Gerakan-gerakan tersebut disebabkan karena terjadinya kontraksi otot, yaitu proses memendeknya otot. Pengertian sistem otot sendiri merupakan sistem tubuh yang memiliki fungsi untuk alat gerak. Otot terdiri dari sel-sel yang berupa serabut otot terspesialisasi untuk kontraksi, yaitu mengandung protein kontraktil. Selanjutnya fungsi sistem otot. Yang pertama, pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Dan yang ketiga, fungsi sistem otot ini yaitu untuk produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Selanjutnya mengenai bagian-bagian otot yang terdiri dari sarkolema, kemudian sarkoplasma, ada myofibril, dan terakhir myofilamen. Nah, pengertian sarkolema merupakan membran yang melapisi suatu sel otot dan berfungsi sebagai pelindung otot. Sedangkan sarkoplasma merupakan cairan sel otot yang berfungsi untuk tempat di mana myofibril dan myofilamen berada. Myofibril sendiri merupakan serat-serat pada otot, dan terakhir ada myofilamen merupakan benang-benang atau filamen halus yang berasal dari myofibril. Myofilamen terbagi atas dua macam, yakni myofilamen homogen yang terdapat pada otot polos dan myofilamen heterogen yang terdapat pada otot jantung atau otot kardiak pada otot rangka atau otot lurik. Baik, selanjutnya mengenai ciri-ciri sistem otot. Yang pertama, kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk menegang atau memendek. Bila otot diberi rangsang, maka otot akan memendek hingga 1/6 kali panjang semula.
Kemudian ciri yang kedua yaitu ekstendibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang bila otot mendapat gaya tarik. Otot perut akan memanjang bila perut berisi penuh makanan. Ciri yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali kepada bentuk dan ukuran semula setelah mengalami pemanjangan ataupun pemendekan. Dan ciri yang terakhir yaitu iritabilitas, merupakan kemampuan otot untuk memberi tanggapan atau respon bila otot diberi rangsangan. Jenis-jenis otot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, otot rangka atau lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga ada otot jantung. Pertama, otot lurik atau otot rangka merupakan jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Cara kerjanya disadari atau sesuai dengan kehendak, bentuknya memanjang dengan banyak lurik-lurik, memiliki nukleus banyak yang terletak di tepi sel. Ciri otot lurik yaitu pertama, selnya berbentuk silindris dengan garis gelap terang, kedua, bekerja secara sadar, dan yang ketiga, gerakannya cepat dan mudah lelah serta melekat pada rangka. Fungsi otot lurik untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Jenis otot yang kedua yaitu otot polos, merupakan salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong. Cara kerjanya tidak disadari, memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan, contohnya seperti lambung dan usus. Ciri otot polos yaitu pertama, selnya berbentuk gelondong, kedua, gerakan ototnya lambat dan tidak cepat lelah, dan yang ketiga, bekerja di luar kesadaran. Jenis otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan satu-satunya otot yang memiliki percabangan yang disebut sebagai diskus interkalaris. Otot ini juga memiliki kesamaan dengan otot polos dalam hal cara kerjanya, yakni tidak disadari. Jaringan otot ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Meskipun begitu, kontraksi otot jantung secara refleks serta reaksi terhadap rangsang lambat. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah keluar jantung. Ciri otot jantung yaitu pertama, selnya berbentuk silindris dengan percabangan. Kedua, nukleus satu dan terletak di tengah. Ketiga, bekerja secara tidak sadar atau involunter. Dan yang terakhir, tidak mudah lelah dan terdapat pada organ jantung. Materi selanjutnya mengenai sistem otot pada hewan vertebrata. Yang pertama pada Pisces, sistem otot pada badan ikan yakni penggerak tubuh berupa sirip-sirip. Yang berfungsi untuk menggerakkan sirip-sirip ini yaitu otot apendikular. Pada daerah sirip berpasangan yaitu sirip perut dan sirip dada, berfungsi untuk pergerakan juga sebagai alat untuk menyalurkan sperma dari ikan jantan kepada ikan betina pada golongan ikan elasmobranchi. Sehingga urat daging di sini pun berfungsi sebagai pendorong sperma keluar. Sistem otot pada amfibi. Secara majemuk, sistem otot katak berbeda dari susunan myoton primitif, terutama dalam appendix. Otot-otot segmental mencolok pada tubuh segmen kaki teratas berotot besar. Sistem otot pada amfibi masih metamerik seperti pada ikan, tetapi tanpa tanda-tanda perbedaan. Sekat horizontal membagi otot dorsal dan ventral. Bagian dari otot epeksial atau dorsal mempengaruhi gerakan kepala. Otot ventral adalah menjadi bukti dalam pembagian otot-otot setiap segmen tubuh amfibi. Selanjutnya, otot hipaksial terlepas atau terbagi-bagi dalam lapisan-lapisan, kemudian membentuk otot-otot oblique eksternal, oblique internal, dan otot transversus, sedangkan otot dermal sangat kurang. Berbagai macam gerakan pada amfibi yaitu berenang, berjalan, meloncat, atau memanjat melibatkan perkembangan berbagai tipe otot. Beberapa di antaranya terletak dalam tungkai dan berupa otot intrinsik. Kemudian, sistem otot pada reptilia. Sistem otot pada buaya itu lebih rumit karena gerakannya kompleks. Segmental otot jelas pada kolumna vertebralis dan rusuk. Selanjutnya mengenai sistem otot pada hewan invertebrata. Pertama, sistem otot pada cacing pipih atau platyhelminthes.
Serabut otot terbagi atas sirkular, longitudinal, dan serong. Sirkular terdapat di bawah epidermis dan berkontraksi memanjangkan tubuhnya. Sedangkan longitudinal berfungsi memperpendek tubuhnya dan otot serong atau vertikal berfungsi untuk bergerak seperti membalik, melipat, dan merentangkan dirinya ke seluruh arah. Yang kedua ada sistem otot pada moluska. Sebagian otot berupa otot halus yang berkontraksi lambat namun dapat aktif berenang menggerakkan cangkangnya. Terdapat pada otot halus atau otot lurik. Otot halus yang berfungsi menutup cangkang pada saat istirahat dan otot lurik berfungsi untuk menimbulkan gerakan berenang. Dan sistem otot yang terakhir yaitu pada arthropoda. Pada muskuler sangat kompleks ukuran maupun otot-ototnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Zelda. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Jenis rangka pada hewan ada 3, yaitu rangka hidrostatik, eksoskeleton atau rangka tubuh luar, dan endoskeleton atau rangka dalam. Otot adalah kumpulan sel-sel otot yang membentuk jaringan yang berfungsi menyelenggarakan gerakan organ tubuh. Otot merupakan jaringan pada tubuh hewan yang bercirikan mampu berkontraksi. Aktivitas biasanya dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Jenis-jenis otot meliputi otot rangka atau lurik yang melekat pada seluruh rangka, otot polos yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong, serta otot jantung yang tersusun oleh serabut-serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga presentasi yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Zahra Hanif selaku moderator kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.